Kitabul Adab, bab tabassum wal dhahik, bab tentang senyum dan tawa. Dan dalam bab tersebut beliau membawakan hadis-hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan beliau juga tertawa. Sebelum kita menyebutkan hadis-hadis tentang bagaimana canda dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa adab yang harus kita ketahui tentang masalah bercanda dan tertawa. Yang pertama, yang paling utama yaitu seorang tidak boleh bercanda dengan kedustaan. Ya, karena ada ancaman khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun. Ya, celaka bagi seorang ya yang dia berbicara kepada orang lain, fayakdzib liyudhika bihin nas, kemudian dia berdusta agar orang-orang tertawa. Wailun lahu tsumma wailun lahu, celaka orang ini, celaka orang ini. Ya, dia berbicara, dia berbohong, ya, dia bercanda supaya orang-orang tertawa, tapi ceritanya tersebut dia hanya buat-buat. Bohong, tidak pernah terjadi, ya, hanya karangannya, maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Oleh karenanya Rasulullah SAW memuji orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa baitin fi a'la al-jannah liman hasana khuluquhu." Kata Nabi, aku menjamin istana di bagian pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar, Dan aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang jujur meskipun dia meninggalkan kedustaan meskipun dia hanya bercanda. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang berindah akhlaknya. Di sini jaminan bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda, Allah akan berikan kepada dia istana di tengah surga. Oleh karenanya kita seorang muslim al-mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak berdusta, bahkan dalam kata-katanya pun dia tidak boleh berdusta. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang adab yang pertama yang paling penting, jangan sampai kita terjerumus dalam dusta meskipun hanya bercanda, ya. Karena itu terlarang dan hukumnya adalah haram. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sebagian candaan beliau tetap jujur. Beliau bercanda, beliau tertawa, tapi beliau tidak berdusta. Sebagai contoh, ada seorang wanita tua yang datang kepada Nabi SAW minta didoakan agar masuk surga. Maka kata Nabi SAW, "Innal jannata la yadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek tua. Maka nenek ini pun sedih, ya. Maka Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya semua yang masuk surga pasti akan mudah kembali. Ya. Rasulullah tidak bercanda. Memang di surga tidak ada apa? Tidak ada nenek-nenek. Nenek pasti mudah kembali kalau masuk surga. Rasulullah SAW tidak bercanda. Sama seperti saya katakan di Sulawesi Selatan, kalau orang asli nggak ada kakek-kakek. Kemana kakek-kakeknya? Pergi ke ustaz? Enggak, semuanya dibilang nenek-nenek. Nenek laki-laki, nenek perempuan. Itu pun jujur, tidak bohong. Contoh, suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta untuk diberi tunggangan, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi minta untuk diberi tunggangan, mungkin untuk berjihad atau yang lainnya. Karena kalau berjihad butuh tunggangan. Ihmilni ya Rasulullah, berikan aku tunggangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni hamiluka ala waladin aqah. Saya akan berikan kepada engkau tunggangan anak onta. Kamu dapat tunggangan? Ada, tapi anak onta. Maka dia protes, ya Rasulullah, ma asna'u bi waladin aqah. Ya Rasulullah, gimana saya mau nunggangi sementara itu anak onta? Maka Rasulullah SAW berkata, wa hal talidul ibila illa nuh. Bukankah onta besar juga anak onta? Apakah ada onta keluar tanpa ibu? Ya. Ya, semua onta mau sudah tua tetap saja dia anak onta yang lain, tetap dia anak ibunya. Ini juga canda Nabi SAW, namun beliau tidak berdusta. Jadi ini kaidah yang pertama bahwasanya canda diperbolehkan, tawa diperbolehkan, tapi tidak boleh dengan dusta. Kemudian yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercanda diperbolehkan, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan tentunya dilarang, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya,
Sering bercanda, sering tersenyum, sering tertawa tapi tidak berlebih-lebihan. Ya. Tidak diriwayatkan Nabi SAW tertawa sampai terbahak-bahak, tidak pernah. Jadi namanya tabassum, ada namanya dhahik, ada namanya qahqaha. Tabassum yaitu seorang tersenyum sampai kelihatan misalnya gigi serinya atau gigi taringnya. Kalau dhahik tertawa lebih daripada itu, ya. Mungkin ada sedikit suara, ya, tetapi tidak didengar oleh orang dekatnya. Tapi kalau qahqaha itu terbahak-bahak. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banter diriwayatkan Nabi tertawa hatta badat nawajiduhu. Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi apa? Gigi apa namanya? Ya, gigi geraham beliau. Menunjukkan beliau tertawa namun tidak sampai terbahak-bahak. Kemudian juga tidak boleh kehidupan seorang selalu tertawa dan tertawa dan tertawa. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut, ya. Kata Rasulullah SAW, la tuksirud dhahik. Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Kenapa? Fa inna dhahik yumitul qalb. Karena kebanyakan tertawa bisa mematikan hati. Seorang tidak boleh juga kehidupannya tertawa dan tertawa. Kita iringi keseriusan kita dengan sedikit canda agar kita juga tidak tegang, tidak stres, ya. Dengan sedikit canda membuat kita akan bergairah kembali, semangat lagi dalam beraktivitas. Tapi jangan sampai seorang kesehariannya tertawa dan tertawa, maka akan hilang haibahnya, akan hilang karismatiknya. Kalau dia menjadi pemimpin dia tidak akan dihormati. Kalau dia menjadi pemberi nasihat tidak akan dihormati. Kenapa? Karena terlalu banyak tertawa dan itu menyelisihi adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang berlebihan semuanya tidak baik. Tapi kalau sering-sering kadang-kadang maka itu baik.